Jadi, selamat datang, semuanya, selamat datang Pak Irfan. Kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi, yaitu website e-commerce. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, website e-commerce merupakan toko baju Varsity adalah platform digital yang dikembangkan pada tahun 2020 oleh sekelompok pengusaha muda yang melihat potensi besar dalam industri pakaian bergaya kampus. Platform ini memungkinkan pelanggan untuk membeli pakaian seperti jaket Varsity, hoodie, dan kaos secara online dengan mudah. Toko baju Varsity online ini menawarkan berbagai pilihan produk dengan desain yang unik dan berkualitas tinggi. Pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi koleksi, memilih ukuran yang sesuai, dan melakukan pemesanan secara online dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia. Salah satu keunggulan utama website ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan desain dan warna produk berdasarkan preferensi pelanggan sehingga setiap pemesanan menjadi unik dan mencerminkan gaya serta identitas mereka. Tujuannya ada 3, yaitu pertama, meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pengunjung ke website e-commerce toko baju Varsity melalui strategi pemasaran digital yang efektif. Kedua, mengoptimalkan proses pemesanan dan pembayaran untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih baik dan lancar bagi pelanggan. Dan 3, yang terakhir, yaitu mengelola dan mengamankan data pelanggan serta memastikan keamanan transaksi di website e-commerce. Jadi untuk mitranya sendiri, kita akan ke toko Mitra Histority yang merupakan tipe e-commerce baju Varsity oversize, di mana ada Instagram dan akun TikTok-nya. Selanjutnya, Oke, jadi selanjutnya framework yang kita gunakan yaitu Laravel dengan basis bahasa pemrograman PHP. Jadi Laravel itu adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 2011 oleh Taylor Latwell. Laravel dirancang untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi web dengan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur model MVC. Lalu selanjutnya, Laravel adalah sebuah framework PHP yang berfokus pada kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan kecepatan dalam proses pengembangan aplikasi web. Tujuan utama dari Laravel adalah untuk menyediakan struktur dan tools yang memudahkan developer dalam membangun aplikasi web yang kompleks, tanpa harus membuat segalanya dari awal. Oke, jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, apa aja sih kelebihan dari Laravel ini dan juga kekurangannya? Untuk kelebihannya, pertama adalah arsitektur MVC, di mana Laravel ini menerapkan pola arsitektur MVC yang memisahkan logika aplikasi menjadi model, view, dan controller, sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang kedua adalah fitur bawaan yang powerful, di mana Laravel ini menyediakan banyak sekali fitur bawaan yang powerful, seperti routing, authentication, database, migration, dan lain-lain, sehingga developer tidak perlu membangun fitur-fitur dasar dari awal. Yang ketiga adalah keamanan yang baik, di mana Laravel ini dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan seperti perlindungan terhadap serangan, CSRF, SQL injection, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihannya. Namun apa aja sih kekurangannya? Laravel punya 3 kekurangan nih contohnya, yaitu pertama, kompleksitas. Di mana sebagai framework yang powerful, Laravel juga memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga dapat menjadi tantangan bagi developer yang ingin memahami secara mendalam. Yang kedua adalah pembelajaran curve. Meskipun dipelajari, Laravel tetap memiliki learning curve yang cukup tinggi bagi developer baru yang belum terbiasa dengan framework PHP. Dan terakhir adalah performa. Dalam beberapa kasus, Laravel dapat menghasilkan performa yang lebih lambat dibandingkan dengan framework PHP lainnya yang lebih sederhana. oke, jadi ini adalah use case dari e-commerce website Histority kita. Jadi sebagai user tuh kita bisa melakukan 5 aktivitas. Contohnya bisa mencari produk dan melihat produk. Untuk 2 aktivitas tersebut tidak harus melakukan login atau login sekalipun. Jadi tanpa login atau login juga bisa lihat kapan saja. Tapi untuk tambah dan hapus ke keranjang, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran itu kita harus login dulu. Karena kalau mau bayar harus buat akun dulu untuk memastikan kalau misalkan user ini tuh benar-benar pengen beli dan harus masuk ke data si admin page-nya. Maka harus diperlukan login. Nah, untuk admin sendiri untuk melakukan 5 aktivitas ini tuh dia harus login dulu. Karena admin tuh punya role-nya sendiri. Kayak misalkan dia tambahkan produk, menghapus kategori, tambahkan kategori,
dan menyimpan data user. Karena admin ini bisa bilang dia nyimpan data user, jadi nggak boleh sembarangan juga, maka harus login semua untuk semua aktivitasnya. Oke, jadi di sini selanjutnya ada kelas diagram. Pertama kita bisa lihat di tabel user ada username, user ID, email, dan password. Jadi si user itu bisa register, login, dan sama update profile. Nah, untuk hubungan user dengan card, jadi setiap satu user itu bisa memiliki cardnya sendiri. Nah, jadi cardnya itu berdasarkan dari produk. Produk misalkan kita beli sesuatu nanti dia langsung masuk ke card. Nah, untuk order ini dari tabel order, setelah user belanja dan memasukkan ke cart, maka user bisa order. Maksudnya itu kayak checkout gitu. Jadi di order ini kita bisa lihat, kita nanti bisa ngelihat order details. Nah, lalu di cart yang ini kita juga nanti bisa add item, update quantity, sama kita bisa lihat detail cartnya. Jadi selanjutnya ada sequence diagram. Jadi untuk sequence diagram sendiri itu ada total 5 aktor ya. Jadi ada user, e-commerce, customer, product, dan database. Tapi untuk aktor asnya sendiri itu ada user. Jadi user harus ke e-commerce dulu untuk kalau misalkan punya akun dia harus register akun. Setelah register dia bisa ke login. Nah, habis login atau register dia harus verify. Karena misalkan udah verify jadi dia bisa langsung ke role customer. Jadi untuk customer tuh dia bisa melakukan pembayaran, bisa jadi email dari si user itu masuk ke dalam tipe customer karena dia udah ganti role kan, dan e-commerce itu bisa kirim ke produk delivery ke customer-nya, jadi customer bisa menerima produk delivery-nya dan customer bisa logout dari akunnya. Nah, selanjutnya ke dalam produknya. Jadi karena si user role-nya udah jadi customer, maka customer itu bisa melihat info produknya kayak harga sama tipe bajunya itu apa dan warna apa aja bajunya. Terus produk tuh bisa display produk info, ya cuma display doang, sama customer tuh bisa beli produk. Dan juga ada database. Jadi database tuh si produknya ini menyimpan ke dalam database. Jadi database baju ini simpan ke dalam database baju. Terus produk juga bisa search database-nya di dalam database. Jadi misalkan si produk ini mau search produk baju apa, ntar bisa tahu di database-nya. Dan si database ini menyediakan info dari produknya, kayak misalkan harga berapa, tipe apa, dan gambarnya apa. Nah, untuk activity diagram itu sendiri kita di sini cukup sederhana juga ya karena prinsip daripada e-commerce itu sendiri sangat sederhana di mana pertama adalah di mana customer itu tuh pertama-tama akan membuka website kita ini nih yang kita persiapkan. Kemudian dia akan sign in di mana kita percaya bahwa dia pasti di sini udah menjadi satu kesatuan ya antara register dan login kemudian sehingga memampukan user itu tuh untuk login. Ketika mereka login, mereka kan mencari item nih, item apa aja nih yang menurut mereka menarik, barang-barang yang menarik dan sebagainya. Kemudian ketika mereka sudah menemukan, mereka akan melakukan pemesanan. Di mana ketika mereka melakukan pemesanan, itu akan masuk ke dalam suatu sistem. Di mana sistem ini akan mengkonfirmasi. Apa sih yang dimaksud mengkonfirmasi ini? Di mana sistem akan mengkonfirmasi nih bahwa apa saja sih sebenarnya itu tuh jenis-jenis yang barang yang dipesan oleh user, apakah kuantitasnya itu tuh masih ada, apakah produknya masih ada atau masih habis. Apabila sudah habis, maka itu tidak akan di-ACC oleh sistem, di mana itu sudah berarti tidak akan berhasil dan tidak akan terjadi suatu pembayaran. Namun apabila masih ada produknya, masih ada apa namanya kuantitasnya, maka itu akan dibeli oleh user itu sendiri, di mana sistem akan mengkonfirmasi dan juga itu akan dilanjutkan kepada pembayaran. Dan juga ini adalah foto kami dengan mitra kami yaitu dari usaha Histority, di mana kami bekerja sama dengan Ko Jonathan Chris, di mana Ko Jonathan Chris merupakan pengusaha muda yang memulai usaha ini juga. Jadi sekian dari presentasi kami kelompok 9. Terima kasih sudah mendengarkannya. Terima kasih.